Dan kita mengakui ada kondisi tidak wajib haji. Sebab haji itu bersama pemerintah. Kalau Anda membaca buku-buku akidah, nanti ada pembahasan wal jihadu wal hajju wal jum'ah ma'al imam. Jihad, haji, jumatan bersama pemerintah. Sehingga sepanjang pemerintah belum menutup, status kewajiban itu tidak hilang. Nah, berbeda kalau kemudian beliau memfatwakan statusnya tidak wajib. Nah, pertimbangan beliau memfatwakan statusnya tidak wajib, itu pertimbangannya karena akadnya batil. Maka ada rame-rame di medsos terkait perbedaan pendapat di antara Ustadz dalam memahami pernyataan Ustadz Dr. Irwandi. Pernyataan Dr. Ustadz Irwandi melahirkan perbedaan. Dan kalau kita pahami, beliau tidak hanya memfatwakan tidak wajib, tapi beliau memfatwakan lebih dari itu, batil. Makanya beliau minta tarik saja dananya. Saat ada yang tanya kan, saya sudah daftar sekian tahun, tarik dananya. Fatwa tidak wajib dengan fatwa menarik dana itu beda. Tidak wajib itu tidak sama dengan harus narik dana. Misalnya, anggaplah tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu narik dana? Kalau tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu narik dana? Tidak. Tapi beliau menyuruh narik dana bukan karena tidak wajib. Lebih dari itu, batil itu. Sehingga yang melakukan akad itu hajinya bermasalah. Nah, pertimbangan kenapa batil? Wallahu alam, suudzon saya. Banyak teman-teman yang kurang paham. Ada satu yang jarang disinggung. Yaitu beliau menyebut itu batil karena akad IMFD. IMFD itu apa? Ada yang sudah nonton video beliau? Sudah nonton belum? Sudah nonton? Hah? Riba. IMFD itu talangan, bukan. Yang sudah nonton video beliau. Beliau menyinggung ini sebenarnya. Tapi kayaknya banyak nggak paham. Apa sih Pak? Sudah nonton Pak? Sudah? Nggak ingat? Nah, yang utama yang bikin kenapa akad haji di Indonesia disebut batil karena IMFD ini. Apa Pak IMFD itu? IMF itu apa? International Monetary Fund. IMFD, Ijarah Mausuf fi Dhimma. Ijarah Mausuf fi Dhimma. Nah, akad haji di Indonesia itu akadnya ini, Ijarah Mausuf fi Dhimma. Baik yang reguler maupun yang plus, termasuk juga yang furoda. Tapi dari tiga ini, yang paling jelas furoda. Karena furoda itu hotelnya sudah pasti. Hotelnya furoda itu paling pasti. Hotel, pesawat itu pasti. Sedangkan reguler, hotelnya tidak pasti. Maskapainya juga nggak tahu. Cuman ada dua pilihan. Kalau nggak Saudi ya Garuda. Tapi hotelnya tidak pasti. Nanti mau hotel dekat. Anda misalnya daftar hari ini, untuk 30 tahun ke depan hotelnya mana? Ya wallahu alam. Tapi kalau pendaftaran furoda, di flyer, di poster sudah menyebutkan hotelnya di sini. Jadi kalau dilihat dari sisi kejelasan fasilitas, furoda lebih jelas daripada yang reguler dan plus. Plus daftarnya sekarang, hotelnya kapan? 7 tahun ke depan antrian. Sekarang bisa sampai 10 tahun. Dan nggak ada kejelasan. Cuman DP saja $4.500. Baik. Nah, artinya semuanya di posisi IMFD. Bedanya antara furoda, reguler, dan plus. Kalau reguler dan plus, visanya dijamin pemerintah. Kalau furoda, tidak. Nah, sisi ketidakjelasan furoda di visa. Sisi ketidakjelasan reguler dan plus di fasilitas. Mafhum insyaallah. Jadi kalau bicara goror, semuanya goror. Semuanya goror. Namun kan bukan gorornya sebenarnya. Masalah akad batilnya di sini. Ijarah mausuf fi dhimma. Jadi ijarah mausuf fi dhimma itu kayak gini Pak. Jual beli
objek jasa. Jual beli objek jasa. Nah, transaksi objek jasa ini kan transaksi ijarah ya. Itu ada dua. Yang pertama, unit jasa sudah dimiliki. Seperti ini namanya ijarah al-ain. Namanya ijaratul ain. Sudah? Contohnya, saya punya 10 unit mobil dengan aneka merek. Mulai Avanza, kemudian Xenia saya ada, terus apa lagi? Innova saya punya, Brio juga saya punya. Anggaplah misalnya 4 merek ini ya. Dengan jumlahnya 10. 4 merek dengan jumlah 10. Sudah? Anda nyewa untuk bulan depan. Anda nyewa untuk bulan depan. Baik. Lalu Anda nyebut, saya pengen Brio untuk bulan depan. Siap. Berarti saya sudah punya unit belum? Sudah. Maka yang saya sewakan adalah unit Brio, tapi dipakai tahun depan atau dipakai bulan depan. Namanya ijarah al-ain. Paham? Dan ini mau bayar tunai di depan, mau DP dulu sekian persen, bebas. Karena unit jasa sudah saya punya. Paham ya? Baik. Travel, booking tiket pesawat untuk 200 seat. Sudah booking. Lalu booking hotel untuk 100 kamar. Sudah? Booking LA. LA itu kelengkapan yang ada di sana ya. Mulai dari makanan, transportasi, dan seterusnya. Booking untuk 100 pack. Baik. Lalu dia jual. Nah seperti ini namanya ijaratul ain. Itu pakai DP dulu boleh, tunai boleh. Paham ya? Nah yang kedua, unit jasa belum dimiliki. Unit jasa belum dimiliki. Nah, ketika unit jasa belum dimiliki, maka dia tidak bisa pastikan. Saya tidak punya mobil, tapi saya punya channel orang-orang yang punya mobil. Rental A, rental B, rental C. Sudah? Lalu saya menyewakan unit. Padahal saya belum punya unit, saya nggak punya unit. Saya juga belum nyewa unit mereka. Nah, ketika saya menyewakan, saya cuma menyebutkan kriteria. Kami menyediakan sarana transportasi untuk mobil, untuk kendaraan roda 4 dengan kriteria seperti ini. Nah, kriteria itu namanya mausuf. Kriteria itu namanya apa? Mausuf. Saya sampaikan berdasarkan kriteria. Sehingga unit jasa yang belum dimiliki ini dijual berdasarkan ini yang disebut dengan mausuf. Disifati. Mausuf artinya apa? Disifati. Travel belum booking pesawat, belum booking hotel, dan seterusnya. Tapi dia menjual. Lalu ketika dia menjual, dia cuma sebutkan pesawat, disebutkan antara Garuda, Saudia, atau Qatar misalnya. Tentatif. Artinya tidak keluar dari 3 ini. Karena cuma mausuf. Hotel, misalnya Hotel Azka atau Setaraf. Dalam kurung Setaraf. Setaraf itu ya bintangnya sama. Misalnya sama-sama bintang 4. Atau sama-sama bintang 5. Perjalanan 9 hari. Kemudian apa lagi? Fasilitas disebutkan. Padahal dia nggak punya itu semua. Tapi dia sudah jualan. Itu namanya ijarah dalam tanggungan. Dalam tanggungan. Nah, dalam tanggungan ini namanya fi dhimmah. Maka menjual unit jasa yang belum dimiliki berdasarkan kriteria dalam tanggungan disebut ijarah mausuf fi dhimmah. Paham ini? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya? Nah. Sudah? Selanjutnya,
Untuk ijarah mausuf fi dhimmah IMFD itu status akadnya sama dengan salam dalam jual beli. Makanya sering disebut dengan salam alal manafi. Sering disebut salam alal manafi. Akad salam untuk manfaat, yaitu menjual unit jasa yang belum dimiliki. Seperti menjual barang yang belum dimiliki. Akadnya akad salam. Nah, berkaitan dengan akad salam ini, maka jumhur mensyaratkan wajib tunai. Jumhur mensyaratkan wajib tunai. Boleh asal tunai. Jadi di sini jumhur mengatakan boleh dengan syarat apa? Bayar tunai. Nah, paham ya? Baik. Jika tidak tunai, akadnya batil. Jika tidak tunai, akadnya batil. Sudah? Ini pendapat jumhur. Bahwa ijarah mausuf fi dhimmah, pembayarannya wajib tunai. Baik. Haji reguler saya daftar sekarang. Itu kan sama dengan ijarah mausuf fi dhimmah ya. Karena pemerintah cuman menjamin ada pesawat sudah. Seperti apa? Wallahu alam. Cuman ada di sana gitu. Ya. Walaupun kriterianya cuma sedikit saja. Pokoknya dapat hotel, dapat pesawat, dapat makan. Pulang nggak mati pokoknya. Ya. Baik. Lalu dalam posisi itu mungkin nggak jamaah bayar tunai? Saya ulang. Dalam haji reguler begitu daftar bayar tunai mungkin nggak? Nggak mungkin. Cuman bayar 25 juta. Daftar sekarang ya. Akadnya kan sekarang saat daftar itu. Itu bayar 25 juta. Tidak mungkin bayar tunai. Yang plus Pak, sama saja. Nunggu 10 tahun. Anda bayar $4.500, sudah DP. Nggak mungkin Anda bayar tunai langsung 25.000, nggak mungkin. Nah, praktek itu namanya ijarah mausuf fi dhimmah, tapi tidak tunai. Sehingga beliau, hafizahullah, menyebut akadnya batil. Nah, di sini jika tidak tunai maka akad batil. Baik. Oleh karena itulah beliau minta yang sudah daftar tarik, baik yang reguler maupun yang plus, sudah sekian tahun Pak Ustadz, tarik karena akadnya batil. Sehingga akad batil harus dibatalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, terus apa saya nggak kena kewajiban haji? Tidak wajib untuk Indonesia. Sehingga fatwa tidak wajib itu, setelah kau batalkan akad batilmu, selanjutnya kau tidak wajib untuk daftar. Baik. Namun ya, fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI bahwa IMFD boleh tidak tunai. Majma' Fikih Islami, salah satu lembaga fikih internasional, itu kan ada dua. Ada Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, dan ada Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Nah, Majma' Fikih Islami di bawah OKI dalam muktamar yang diselenggarakan di Riyadh pernah membahas tentang ijarah mausuf fi dhimmah untuk membicarakan tentang masalah sukuk, dan mereka menerbitkan satu qoror, satu keputusan bahwa ijarah mausuf fi dhimmah boleh tidak tunai. Terus gimana Pak kalau boleh tidak tunai? Ya berarti ada khilaf dalam masalah ini. Konsekuensinya akad haji reguler maupun plus yang tidak tunai statusnya bukan akad batil. Statusnya bukan akad batil, sehingga tidak perlu ditarik, boleh dipertahankan. Jika kita mau mengambil fatwa dari Majma' Fikih Islami. Wallahu alam, sehingga dalam hal ini kita
kita bahas dari sisi latar belakang ilmiahnya, bahwa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sehingga mohon untuk netizen jangan komentar dulu ya. Komentar orang yang nggak paham bikin kisruh aja ya. Sehingga Anda pahami dari sisi latar belakang pendapat untuk bisa mendapatkan kesimpulan kira-kira mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran.